Sesemenhau, apa kabarnya hari ini? Harap kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, pada video hari ini, hari Jumat 6 November 2020, Lausa akan menjelaskan materi di tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 3 dan 4. Nah, materi pembelajarannya ada muatan SBDP, karya seni rupa 3 dimensi, dan membuat karya imajinatif. Lalu matematika, mengenal dan menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Kemudian bahasa Indonesia, menemukan informasi dari teks dan membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Tujuan pembelajarannya, ada SBDP, siswa dapat mengetahui karya seni rupa 3 dimensi dan membuat karya imajinatif dengan percaya diri. Muatan matematika, siswa mampu mengenal dan menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Kemudian bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks dan membuat laporan pengamatan tentang lingkungan dengan baik. Nah, yang pertama kita masuk ke muatan SBDP KD 3.1. Karya seni rupa 3 dimensi. Apa itu ya karya seni 3 dimensi? Nah, karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung, relief, dan guci. Nah, coba lihat, ini adalah gambar apa? Ya, ini gambar guci. Nah, proses pembuatan guci ya. Guci adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Nah, misalnya media alas, meja putar, atau alat pengukir. Nah, seperti ini yang digambar ini, yaitu alasnya meja putar. Nah, kemudian membuat karya imajinatif dari plastisin. Kita sudah belajar itu apa imajinatif ya. Imajinatif itu adalah sesuatu yang kita bayangkan atau hayalkan. Nah, mari kita membuat karya imajinatif dari plastisin, membuat taman. Nah, alat dan bahan yang harus kalian siapkan, yang pertama adalah plastisin berbagai warna, lalu alat tulis dan kertas karton. Nah, langkah kegiatannya hampir sama dengan menggambar imajinatif. Yang pertama, tentukan tema taman yang akan dibuat. Nah, kita harus menentukan tema tamannya dulu. Lalu, setelah kita membuat temanya, kemudian membuat sketsa taman di kertas karton. Nah, kita gambar sketsa taman itu di kertas karton menggunakan alat tulis. Kemudian, setelah kita buat sketsa, kita membentuk plastisin itu sesuai sketsa yang sudah kita buat. Nah, lalu bentuk plastisin itu sudah selesai kita buat sesuai sketsa, kemudian kita tempelkan plastisinnya di kertas karton tadi yang sudah kita buat sketsa itu. Nah, ini contoh taman yang kita buat dari plastisin. Nah, seperti ini ya. Buat dulu sketsanya. Misalnya ini pohon, kita buat sketsa pohonnya dulu. Nah, setelah dibuat sketsa, kita bentuk plastisinnya seperti apa yang kita sketsakan. Nanti kita gambar itu pohon ya. Ini ada jerapah, hewan, ada gambar pohon juga seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contoh karya imajinatif taman dari plastisin juga. Ya. Bagus-bagus ya. Nah, sekarang kita masuk ke muatan matematika KD 3.9. Nah, materinya menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Nah, kita mau mengenal itu bangun ruang, rusuk bangun ruang.
Nah, bangun di samping adalah prisma segitiga. Kenapa prisma segitiga, Lause? Coba kalian lihat alasnya berbentuk apa. Ini kita sudah belajar kemarin di bangun datar. Ya, ini segitiga. Jadi, ini gambar bangun prisma segitiga. Rusuk pada prisma segitiga adalah ini AB. Kita lihat AB, BC. Kemudian AC, DE, lalu EF, DF, AD, BE, dan CF. Nah, rusuknya ini harus saling berhubungan ya, antara rusuk ini dan rusuk ini. Nah, kalau AF itu rusuk enggak, Lause? Coba lihat ada garisnya enggak? A ke F ini ada garisnya enggak? Ya, enggak ada. Berarti ini bukan rusuk. Nah, seperti D dan B nih, ada garis enggak? Nah, enggak ada. Berarti ini juga bukan rusuk. Rusuk itu seperti ini, AB, BC. Nah, dia berhubungan ya, ada garis yang menghubungkannya ya. Nah, prisma segitiga jadi mempunyai 9 rusuk. Benar enggak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Nah, ini contoh satu lagi. Bangun di samping adalah 5 segi 4. Kenapa 5 segi 4? Coba lihat alasnya. Ini berbentuk segi 4. Nah, rusuk pada 5 segi 4 tersebut adalah AB, BC, CD, AD, AE, BE, lalu CE dan DE. Nah, 5 segi 4 mempunyai 8 rusuk. Lalu di pembelajaran 4 mengenal rusuk sisi dan titik sudut bangun ruang. Nah, bangun ruang, kubus, dan balok memiliki 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini ada gambar balok dan kubus. Coba lihat, mirip seperti gambar apa ya? Iya, seperti kardus ya. Nah, ini banyak sisi balok itu ada 6. Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Kemudian banyak rusuknya ada 12. Lalu banyak sudutnya ada 8. Rusuknya seperti yang kita lihat di slide sebelumnya tadi ya. Ini yang saling berhubungan, ada garisnya. Lalu ini ada kubus. Kubus ini sama seperti balok ya, tapi dia berbeda ukuran. Kalau balok dia alasnya persegi panjang, kalau kubus dia alasnya persegi. Nah, banyak sisinya ada 6, sama seperti balok ya. Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Lalu banyak rusuknya ada 12 juga. Dan banyak sudutnya 8. Sudut itu yang ini ya. Nah, ini sudut. Nah, kalau sisi itu ini sisi samping, sisi kiri, sisi kanan, sisi atas, sisi alas. Nah, sisi depan dan sisi belakang. Ayo perhatikan benda berikut. Berapa banyak sisi, rusuk, dan sudutnya? Nah, ini kan seperti gambar balok yang sudah saya bilang tadi. Balok seperti kardus ya, kotak kardus itu. Nah, ini namanya sisi, ini sisi depan, yang belakangnya berarti sisi belakang. Kemudian ini atas, ini yang bawahnya alas. Kemudian sisi kanan dan sisi kiri. Nah, di pembelajaran 3 ada ayo berlatih, halaman 145. Kita kerjakan sama-sama ya. Yang A,
berapa rusuknya ini? Nama bangunnya apa dulu? Ya, ini adalah bangun prisma segi 5. Nah, prisma segi 5 di samping rusuknya yaitu AB, BC, CD. Mana CD? DE. Lalu EA, AF, BG, CH, DI, EJ, FG, GHHI, IJ dan JF. Nah, prisma segi 5 mempunyai 15 rusuk. Sudah kita tulis ya tadi ya. Ini ada 15 rusuk. Kemudian ini yang B. Bangun yang kedua ini bangun apa? Coba lihat alasnya dulu berbentuk apa. Dia mempunyai berapa sisi? Ya, nama bangun prisma segi 6. Kemudian rusuk pada prisma segi 6 di samping yaitu, ayo coba kita lihat apa aja. KL, LM, MN, NO, OP, PK. Lalu KQ, RL, MS, NT, OU, PV, QR, RS, ST, UV, ST, EU dan UV. Lalu PQ. Nah, ini yang kita bacain tadi yaitu rusuk prisma segi 6. Prisma segi 6 mempunyai 18 rusuk. Ingat ya, rusuk itu dia saling berhubungan antara yang titik sudut dengan titik sudut ini ya. Nah, lalu yang C, bangunnya 5 segitiga. Rusuk pada 5 segitiga di samping ada AB, BC, CD, DA, AC, lalu DB. Nah, 5 segitiga mempunyai 6 rusuk. Nah, lalu selanjutnya ini lihat sisinya bentuk apa? Ya, segi 5. Berarti ini 5 segi 5 ya. Nah, kalau dia berbentuknya kerucut seperti ini ya, ini limas artinya. Tinggal kita lihat alasnya aja berbentuk seperti apa ya. Nah, rusuk pada 5 segi 5 di samping. Kita lihat AB, BC, CD, DE, EA, AF, BF, CF, EF dan DF. Jadi 5 segi 5 mempunyai 10 rusuk. Nah, di pembelajaran 4 halaman 151, lengkapilah tabel berikut. Ini ada gambar, gambar apa? Gambar tenda. Ini bentuk apa ya? Gambar bangun ruangnya seperti apa? Ya, gambar ruangnya seperti ini. Bangunnya apa? Nama bangunnya apa? Ya, ini 5 segi 4. Kata Lause kan kalau berbentuk kerucut seperti ini atasnya itu gambar limas. Nah, tinggal kita lihat alasnya berbentuk apa. Kalau dia segi 4 berarti 5 segi 4. Kalau segi 5 berarti 5 segi 5. Nah, banyak rusuknya ada berapa? Ya, ada 8 ya. AB, BC, CD, DA, AE, DE, BE dan CE, itu rusuknya. Sisinya ada 5. Sisi depan, belakang, samping kanan, kiri dan alas. Lalu banyak titik sudutnya ada 5 juga. Nah, kemudian yang ini bangun ruangnya seperti apa? Nah,
Ini ya. Lima segitiga, karena alasnya berbentuk segitiga. Lalu banyak rusuknya ada 6. AB, BC, CD, DA, AC, dan DB. Kemudian sisinya ada 4. Lalu banyak titik sudutnya ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, nomor 2, carilah gambar-gambar benda berbentuk bangun ruang. Gambarlah bentuk bagian luasnya, tunjukkan dan hitung bagian-bagian ruang tersebut. Nah, ini gambar bangun ruang, benda berbentuk bangun ruang. Ada tenda. Lalu kotak tisu ini seperti ya balok. Ini 5 segi 4. Kemudian Rubik, ya kubus, sudah kita bahas ya tadi semuanya. Nah, sekarang masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Di pembelajaran 3 halaman 146. Membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Nah, amatilah gambar dengan saksama. Kemudian, buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan gambar. Pertanyaan-pertanyaan itu dapat kamu cari tahu jawabannya. Nah, rangkailah jawaban dan pertanyaan tersebut menjadi sebuah laporan. Nah, ini langkah-langkah membuat laporan pengamatan tentang lingkungan. Coba, ini ya contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan saat mau membuat laporan pengamatan. Kita lihat gambarnya. Lalu pertanyaannya seperti ini, apa yang terjadi pada gambar? Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Lalu kapan peristiwa itu terjadi? Dan siapa saja tokoh dalam peristiwa pada gambar? Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian gunakan saat mau melakukan pengamatan ya. Nah, di pembelajaran 4 halaman 147 menemukan informasi dari teks. Langkah-langkah menemukan informasi suatu teks. Nah, ini langkah-langkahnya ya kalau kita mau menemukan informasi suatu teks. Yang pertama, kita harus membaca ya. Lalu setelah membaca, kita pahami makna setiap kalimat. Apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu. Lalu tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Nah, tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Kata kunci itu artinya kata penting di suatu teks itu ya. Nah, itu langkah-langkah menemukan informasi suatu teks. Nah, di pembelajaran 3 halaman 147 ada ayo berlatih. Kita lihat gambar ini, gambar apa? Ya, gambar taman yang ada sampah berserakan di taman. Nah, tuliskan kata-kata yang berkaitan dengan gambar di samping. Apa ya kira-kira kata-katanya? Nah, sampah berserakan, kata-kata kotor. Betul tidak? Sama tidak apa yang ada di gambar itu? Ya, benar. Banyak sampah yang berserakan di situ ya. Apa pendapatmu tentang taman bermain seperti pada gambar? Nah, pendapat kamu bagaimana kalau kalian melihat taman bermain kotor seperti itu? Taman bermain yang sangat kotor dapat menjadi sarang penyakit. Suasana bermain pun menjadi tidak menyenangkan. Kalau lihat ada taman kotor seperti itu, rasanya pergi pun malas ya, karena tempat yang kotor itu akan timbul sarang penyakit. Lalu soal nomor 3, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar taman bermain tidak kotor dengan sampah? Yang pastinya kita harus selalu menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu.
Lalu nomor 4, tuliskan jawabanmu dalam bentuk laporan pengamatan di buku tugasmu. Nah, di taman bermain banyak sampah berserakan. Para pengunjung tidak menjaga kebersihan. Akibatnya bermain pun tidak nyaman dan akan menjadi sarang penyakit. Nah, di pembelajaran 4, halaman 149 ada ayo berlatih. Di situ ada percakapan. Coba kita baca. Made, di mana kamu biasa bermain? Lalu kata Made, aku biasa bermain di Taman Mawar. Alasannya, di taman tersebut jauh dari jalan raya, sehingga kita terhindar dari asap kendaraan. Nah, soal nomor 1, amatilah percakapan pada gambar di samping. Informasi apa yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut? Nah, tempat Made biasa bermain, ya, informasi yang kita dapatkan dari percakapan itu tempat Made biasa bermain. Lalu nomor 2, buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Nah, di mana Made biasa bermain? Nah, lalu kenapa Made lebih memilih bermain di taman? Nah, itu pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kita ketahui dari percakapan ini. Lalu soal nomor 3, tuliskan kembali jawaban pertanyaanmu berdasarkan hasil diskusi dengan temanmu. Buatlah laporan sederhana berdasarkan pertanyaan dan jawaban tersebut. Nah, kita membuat laporan sederhananya dari jawaban pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Made biasa bermain di Taman Mawar. Alasan Made lebih memilih bermain di taman karena taman tersebut jauh dari jalan raya, sehingga terhindar dari kendaraan, dari asap kendaraan. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Lasa harap apa yang Lasa sampaikan bisa kalian pahami dan mengerti. Cici taca, taca cai bye bye.